siapa sayang yang tak tergoda? Hati siapa sayang yang tak tergoda? Ini kok studio gelap begini. Kan tadi sudah bilang buka dulu kacamatamu. Bang Rano, itu tadi lagu hits tahun 88 ya? Itu tahun 80-an lah kira-kira. 88 ya? Betul. Masih ingat ya? Apa lirik lagunya ya? Ya, masih pengingatan saya masih cukup bagus. Mata yang kurang. Bang Rano, masih banyak yang mau tanya. Silakan dulu. Jadi orang jadi langsung ingat kalau lihat kumis dan tai lala. Karena Bang Rano ini bagus. cocok ya? Cocok. Tapi kalau emang kumis dari dulu berarti sejak zaman muda udah berkumis gitu ya? Memang saya sejak zaman mungkin SMA udah berkumis lah. Udah berkumis? Tapi ya kumis-kumis. Jadi awet tua bukan awet kumis muda. Kayak mahasiswa sekarang. Nah sekarang apa sih kegiatan setelah nggak jadi gubernur lagi nih kan? Waduh, kenceng amat lo ngomongnya. Kembali ke habitat. Habis kayaknya kan sempat mau maju lagi ternyata. Ini kan salah doa Babe nih. Kan salah doa Benyamin. Bener didoain jadi gubernur jadi. Cuman sekali-kali. Kan dia doanya gitu. Sekali-kali gue melihat lo jadi gubernur dulu. Sekali doang jadinya. Jadi mestinya Babe ngomong kayak. Mestinya kan berkali-kali lu jadi gubernur. Minimal 2 kali. Cuma sekali ya udah. Tapi alhamdulillah itu doa. Itulah kadang-kadang maaf ya, di sinetron Abang dulu tuh itu nggak ada dalam cerita ucapan itu tuh, ucapan Benyamin tuh nggak ada dalam naskah, nggak ada skrip, nggak ada sekeluar seenak dia aja. Kayak misal tukang insinyur, anak gue jadi tukang insinyur, nggak ada tukang insinyur. Itu ya pinter-pinter almarhum Benyamin tuh. Termasuk yang gubernur tadi itu. Termasuk gubernur. Nah udah nggak jadi gubernur, kembali ke habitat. Kembali ke habitat ya. Saya mau melanjutkan perjalanan, kalau boleh nyebut perjalanan Dul. Jadi memang saya akan membuat film, tapi film. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh tuh soal film Dul. Oke. Tapi kita mau tanya-tanya dulu, setelah nggak jadi gubernur kan kembali mau buat film. Ya. Kemudian ini nggak ada rasa, selama ini kan jadi pejabat namanya kan, semuanya disiapkan segala macam, kembali jadi orang biasa, nggak ada post power syndrome gitu. Nggak ada, saya gini, saya jadi gubernur nggak lama loh, cuma setahun. Ya sampai 2015 lah 2015 saya dilantik menjadi gubernur, ya 2016 cuti, Oktober cuti. Udah cuti. Udah cuti. Kemarin pilkada kan, jadi ya saya anggap sih nggak ada ya. Karena saya kalau di maaf, waktu saya ngejabat tuh biasa begini aja. Begini kadang-kadang kalau ada tamu nyanyi. Masih ada waktu. Ya buat tamu. Buat tamu. Jadi ya saya anggap nggak ada post-power syndrome. Nggak ada. Betul. Ya. Kemudian, nah ini seorang Rano Karno yang besar namanya di dunia seni peran, di film, ya kan, Sidul. Tapi kenapa kok ke politik waktu itu? Ini emang agak aneh juga. Saya juga bertanya kenapa sih bisa lari ke politik ya. Iya, Cuman kalau saya boleh bercerita, ini yang mengawali karir saya di politik adalah yang namanya Gus Solahuddin. Oke. Solahuddin Wahid. Beliau mengundang saya ke rumahnya. Beliau memaparkan lah ada sebuah, ya waktu itu lembaga survei internasional. Waktu itu pilkada DKI. Iya. 2007. Ya cuman secara realistis waktu itu belum ada dukungan partai kan. Sehingga ya tidak jadilah saya menjadi gubernur DKI waktu itu. Nah kemudian di pilkada Kabupaten Tangerang saya diajak oleh Pak Ismet Iskandar waktu itu bupati menjadi wakil bupati. Ya itu sebetulnya saya juga pikir kok bisa lari ke sini. Tapi saya serius loh, Riz. Sangat serius karena itu nama saya belakangnya kan Rano Karno SIP. Wow. Sarjana ilmu politik. Sarjana ilmu politik. Kuliah benar itu. Jadi cita-cita jangan-jangan mau jadi politikus atau mau jadi apa? Sebetulnya memang kita semua harus berpolitik, harus. Anak-anak muda harus berpolitik, walaupun dalam bidang apa-apa. Karena semua ini melalui sebuah perjalanan politis. Saya persempit, misal saya sebagai seniman budayawan, harus ada wakil seniman budayaan di Dewan. Iya, oke. Karena memperjuangkan itu. Iya, gitu. Jadi harus berpolitik, tapi karena politik juga, kalau orang dalam seni peran mungkin agak jauh sama KPK. Cuma kalau dari politik dekat sama KPK, itu sempat dipanggil juga kan? Oh iya, itu pernah dipanggil makanya, juga. Jadi itu bagian dari perjalanannya. Harus ada yang kita jelaskan. Bukan berarti normalitas, tapi memang begitu.
nggak ada masalah. Itu rasa dipanggil KPK kayak apa tuh? Ya nyut-nyutan juga. Cuman setelah saya jelaskan, mereka mau tahu segala macam, ya realistis. Saya dilantik jadi wakil gubernur tahun 2012. Ini peristiwa ini tahun 2011. Berarti kan saya tidak tahu. Apakah dengar? Jelas dengar. Itu harus kita jelaskan. Ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya. Itu berapa jam dulu? Ingat gak? Katanya kalau dipanggil sana lama kan? Sebetulnya bukan lama wawancaranya, itu interogasi. Lama suruh nunggu. Ntar kita ditanya, pergi, balik lagi setengah jam, tanya lagi, pergi. Itu pala cenut-cenut tuh ya? Ya gimana nggak cenut-cenut kalau ruangan kecil 2x2. Ya maaf. Sendirian lagi ya? Nggak boleh didampingi lagi ya? Nggak boleh didampingi ya? Nggak boleh. Sudah dari situ kan akhirnya untuk mulus nih, akhirnya maju lagi ketika Rano Karno maju lagi, habis berapa waktu itu dananya? Itu aja. APBD biar aja APBD. Tapi Rano Karno nih. Ya oplet gua nggak jual tapi. Nggak jual ya? Yang lain kita jual. Oke. Udah nyinggung opletan ya. Tapi nggak dimarahin partai kan kalah ya? Enggak. Tapi ya tetap kita harus lapor. Kita evaluasi. Kenapa bisa kalah segala macam. Ya artinya sampai sekarang hubungan saya baik dengan Pak Wahidin baik, dengan Andika wakil gubernur juga baik. Artinya saya bilang kalau memang saya diharapkan bisa membantu, saya siap untuk membantu. Artinya harus begitu. Kader partai masih? Masih. Cuman saya cuti sama ibu. Saya bilang, Bu, saya cuti dulu setahun. Bu. Kenapa? Ya nyari duit dulu. Saya bilang jadi sidul dulu. Dulu waktu masih menjabat sebagai gubernur kan sering memberikan kata sambutan dong. Kalau misalnya ada peresmian ini, peresmian itu kan. Nah, sekarang tuh di talk show itu saya selalu mempunyai challenge untuk bintang tamu saya. Bukan, kalau mau ngomong jangan cuma kata sambutan. Apa? Upacara. Kenapa mau upacara? Kita nggak tahu upacara berapa lama nih hormatnya nih. Terus? Jadi pertama kali kan pimpinan upacara, inspektorat. Saya nanya inspektorat upacara siapa ya? Padahal kita kan, inspektorat. Hormat gerak. Ini orang hormat nggak mau turun kalau kita belum turun. Jadi nggak tahu ya? Ini ajudan di belakang, Pak turun. Apa gitu? Kenapa? Benar. Itu pengalaman. Jadi inspektur upacara lupa ya. Inspektur upacara kita nggak tahu siapa inspektur upacara, nggak taunya kita kan. Sekarang saya minta kata sambutan tapi diawali dengan huruf nih ya. S D K L M N. Nah. S D K L M N. Pilih. Oh, S. Ya udah. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Berdiri dong. Coba kasih sambutan. Depannya S semua berarti awalnya. Hah? Depannya S semua. Selamat datang seluruhnya. Apa lagi tuh? Terus sambutan. Lu mujinya nggak ada begini zaman kita jadi gubernur baca semua. Apalagi S. Sekalian silakan duduk. Ya udah semuanya ada habis. Ya udah. Gubernurnya bingung. Kita kembali lagi sesaat lagi. Hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu dewiku, permata hatiku ku bayangkan di setiap waktu. Sidul ini sebetul kawin sama siapa sih? Sarah atau Jenal?